bagaimana kalau di SD sini Bu atau di UKS? Sekarang bukan peraturan ya, Kesepakatan ya. Oh iya iya. Kesepakatan karena ramah anak. Iya. sama anak iya. Jadi kalau ada anak kesian juga, saya kesiangannya, kan ibu lama cocok gitu ya. Iya Tuh betul. katalah, Ya. tuh. Cuman kan teteh juga lebih tahu bagaimana sekarang orang tua zaman sekarang. Sakedik guru lagi celaka. Padahal itu semua dilandasi rasa sayang. Iya. Kalau kembali ke marwah nama nanyain budak tuh dari cicing budak salah kurang diantar. Tapi karena sekarang kita memang punya undang-undang menikah, ada aturan yang sungguh luar biasa. Jadi memang kita harus selalu berhati-hati. Jadi tidak ada peraturan anak kapuguru apa 15 menit sebelum masuk, sebelum pelajaran dimulai anak harus sudah datang. Sekarang mah kalimatnya tidak seperti itu ya. Kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada peraturan dari pihak sekolah mungkin untuk guru. Ada nggak itu peraturan misalkan guru harus datang jam 7 sudah di sini? Ada kesepakatan juga sama ada. Ya sama aja kayak Beda jadi. ini istilah ya. Iya. Kalau guru mah kan yang bertanggung jawabnya ibu Iya. di dunianya di akhirat Allah. Ya artinya memang tapi tanpa kesepakatan sudah muncul juga ya sudah terbiasa memang karena ibu juga teteh prinsipnya apa namanya teh pokoknya nama ibu memberi contoh. ibu memberi contoh saja. Diupayakan jadi tidak sendiri pernah ya, Bu, kesiangan ya, tidak pernah kesiangan, kemudian simak dari jam 7 sampai setengah 3 ada, tidak pernah ibu mah tidak ada cacakan nuju harenge perasaan mah datang kajen tinggal goler tapi dataran goler mah gitu. Jadi memberi contoh saja sih ya, da teu aya anu nyeleneh di guru-guru mah saroleh dan nyarangan ke ibu. Ada masalah nggak Bu dalam menegakkan aturan sekolah kepada siswa? Maksudnya ketika sekolah memberikan aturan misalkan harus katakan harus datang jam ini gitu misalnya, ada nggak keberatan dari siswa itu sendiri? Ari keberatan mah tidak ada dan dengan di sekolah ge dia teh harus orang tua sudah paham bahwa dia harus mentaati kesepakatan sekolah. Ibu sendiri bagaimana sih caranya mengatasi setiap masalah yang ada di sekolah? Permasalahan apapun, bagaimana caranya ibu mengatasi? Aseri we lah mah teteh. Ibu mah seuri lah. Karena memang Allah Maha baik, yakin setiap ada masalah akan ada solusi. Ibu biasa nyalira selesaikan. Tapi kadang nggak bisa nih. Ibu harus bantu kan di sini ada guru yang dituakan. Apakah ada reward atau punishment Bu kepada setiap siswa? Maksudnya untuk siswa, ketika siswa itu misalkan di sini kan banyak ya siswa, mungkin ada salah satu siswa yang ibu kasih reward karena hanya siswa itu yang berprestasi gitu ya, berprestasi. Maksudnya dengan peraturan sekarang yang ibu buat gitu, ada nggak gitu reward atau punishment? Itu si tetehnya buat sekedar. Kalau untuk yang berprestasi, kita memberi medali untuk siswa yang berprestasi itu dan juga diupacara. Jadi selesai upacara bendera itu anak-anak yang berprestasi itu di setiap minggu ya dipanggil ke depan dikasih medali itu. Jadi yang berprestasi itu dalam segala bidang ya. Itu medalinya dari sekolah. Ibu izin bertanya lagi terkait prestasi sekolah dalam bidang akademik dan non akademik, apakah ada Bu? Banyak. Bisa tentunya di Salah satu contohnya apa Bu? renang, olahraga, renang, karate, taekwondo ya Bu ya. Dan banyak ya di sini. banyak. Ya. Dan juga yang baru ya Bu ya TBI FTBI. juga kita dapat 3 festival tunas bahasa ibu. Oh, Kita dapat 3 kemarin. ada lagi bagaimana kesadaran semua elemen di sekolah untuk menegakkan dan menjalankan peraturan sekolah. Apakah ada ini mungkin ada kendala atau gimana? Sebenarnya mah secara umum teu aya kendala dan masing-masing sudah menyadari ya. Iya. Sebetulnya setiap orang itu kalau sudah menyadari tentang tupoksinya dan moal aya nu ngalang-ngalang aturan. Iya. Adapun paling pun ada guru yang kesiangan dan sudah santun. Kesiangan itu bukan karena malas tapi sudah WA ibu dulu misalnya antar anak dulu ke dokter. Karena memang dari awal ibu kalau tidak masuk ibu mah kudu terang. Iya. Kudu nga-WA. Apa adanya ya Bu ya? Iya. Terus perasaan mah ibu tidak pernah melarang guru-guru untuk entong sekolah, tidak pernah teh. Tidak pernah. Bebas saja, tapi dasar umum Asal bilang ya, Bu ya. Iya, asal bilang aja. Perlu nggak sih Bu ini buat ibu guru sama ibu
guru BK ada di SD, maka diadain guru BK gitu di SD. Kan biasanya di SMP ya BK itu gitu. Apa perlu itu di SD juga Iya. guru BK? Sudah termasuk. Kalau di SD mah memang merangkap kan teh, dan tidak ada guru khusus. Tapi memang kalau andaikan ada, ya kita mah menyebut dengan baik ya. Ini memang ada peraturan kan yang kalau sudah dipasang ada kesepakatan. Iya. Nah itu kesepakatannya tuh lebih ke apa gitu? Nah, Disiplin. siswa itu menentukan sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi siswa menentukan, lalu kita nanti lihat siswa itu mau kesepakatannya seperti apa. Bagaimana sih cara mengatasi masalah yang terutama mungkin ibu ya sebagai wali kelas dalam mengatasi masalah murid itu kalau di kelas itu seperti apa sih bu? Masalahnya kan ada masalah itu ragam ya. Ya, Ada masalah yang kaitannya dengan pembelajaran, ada yang masalah yang kaitannya dengan sikap, ya, sikap tingkah laku siswa. Itu kan penanganannya berbeda. ya, Tapi yang pasti dalam hal memberikan punishment pada siswa, tetap kan yang namanya pelanggaran terus ada punishment. Tapi itu punishment pun harus yang berpihak kepada siswa. Artinya dilarang melakukan punishment dalam bentuk kekerasan, ya. Apalagi guru yang membuli siswa gitu. Punishment yang mendidik seperti apa? Pertama, ketika anak melakukan kesalahan, anak tersebut panggil, komunikasikan. Kenapa latar belakang kamu melakukan ini? Setelah anak itu bicara, Bu, karena saya begini, oke. Kamu akui kamu salah, ya saya salah. Kalau begitu, untuk kesalahan yang pertama, biasanya saya membuat perjanjian di buku bimbingan dan konseling. Dan saya tawarkan kepada anak, kalau kamu melakukan kesalahan yang sama, yang serupa, next, ya, kita buat kesepakatan. Kamu maunya diberikan sanksi apa? Tapi ibu tidak akan menjatuhkan sanksi apapun, membuat poin-poin sanksi apapun, tapi kamu yang sebutkan mau disanksi apa. Tapi tidak boleh yang berbau fisik. apakah yang membuat peraturan kelas oleh guru dan apakah siswa dilibatkan dalam membuat aturan? Harus dilibatkan karena di sini sekolah SRA, sekolah anak-anak. Salah satu poin terpenting dari SRA adalah pelibatan siswa dalam memberikan masukan untuk sekolah ini, apapun, baik itu dalam bentuk permintaan dia atau protes atau apa, atau ada ide apa tentang sekolah, anak harus dilibatkan termasuk dalam penyusunan peraturan sekolah, peraturan kelas. Biasanya pendekatan individual ya, karena terutama di kurikulum Merdeka itu kan guru tuh wajib, kan anak itu unik ya, baik sifat maupun kemampuan dalam kognitifnya berbeda. Nah, guru harus melakukan pendekatan itu dari segi kognitif maupun emosionalnya. Kalau ada anak yang tadi yang nyeleneh atau istilahnya yang spesial, nah berarti kan guru juga harus memberikan stimulus yang spesial pada anak itu, perhatian yang spesial gitu, apapun yang spesial kepada anak itu gitu, tanpa menafikan teman-teman yang lain ya di kelasnya. Ya, perlu nggak sih gitu di SD itu guru BK gitu, bimbingan konseling gitu? Nah, wali kelas itu adalah guru bimbingan dan konseling. Iya sih maksudnya. Iya, kalau gini, kembali lagi ke prinsip dasar pendidikan sekolah dasar, ya, bahwa guru kelas itu mencakup semua bidang studi, termasuk bimbingan dan konseling.